Halo Fuse Fam, welcome to another Fuse sharing topik pada malam hari ini. Kenalin, nama gue Felis, gue dari Fuse Purpose. Dan malam hari ini kita akan belajar, temanya adalah forgiveness dari Onesimus. Oke, sebelumnya ada ayat bacaan yang kita mau baca dulu ya, dari Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Oke, jadi di sini kita akan belajar tentang pengampunan. Yang pertama, kenapa sih kita harus mengampuni? Ada 3 hal. Yang pertama adalah Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi karena Allah sangat mengasihi manusia, sebesar apapun kekecewaannya kepada kita, itu nggak akan mengurangi rasa cintanya kepada kita manusia. Kita tuh kan dari zaman dulu dosanya banyak banget kan. Tapi Allah itu nggak pernah mengurangi rasa cintanya ke kita. Buktinya apa? Buktinya Allah mengirimkan satu-satunya anaknya, yaitu Tuhan Yesus, untuk mati menebus dosa-dosa kita. Jadi dengan kita mengampuni, itu merupakan salah satu cara kita meningkatkan rasa syukur kita karena kasih dan pengampunan yang udah kita terima dari Tuhan. Nah, seperti Tuhan lebih dulu mengampuni kita, maka kita pun harus berbuat demikian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Allah ingin kita mengampuni. Nanti boleh baca di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Di sini Yesus itu memberitahu Petrus tentang perumpamaan seorang hamba yang tidak berbelas kasihan. Jadi kalau mungkin teman-teman beberapa yang udah pernah baca kisahnya, jadi di sini mengisahkan tentang seorang hamba yang diampuni oleh raja, padahal dia mempunyai hutang yang sangat besar. Tapi begitu dia pulang, dia itu nggak mau mengampuni sesama temannya, sesama hamba lain yang punya utang kepada dia, padahal utangnya cuma kecil. Nah, akhirnya apa? Akhirnya raja menghukum hamba yang nggak mau mengampuni sesama hambanya lain itu. Oke, nah jadi Tuhan Yesus menutup perumpamaan ini dengan, maka Bapakku yang di surga juga akan berbuat demikian kepada kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Gitu. Kemudian Petrus juga pernah bertanya nih kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali sih aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa kepada aku? Apakah sampai 7 kali? Lalu Tuhan jawab apa? Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 70 kali 7 kali. Nah, jadi apa sih yang dimaksud kita tuh harus mengampuni 70 kali 7? Itu artinya kita tuh harus mengampuni dengan tidak terbatas. Mungkin ketika kita ada orang berbuat salah kepada kita ampuni nih sekali. Lalu dia berbuat salah lagi kepada kita, maka kita pun tetap harus mengampuni dia. Gitu. Jadi sampai kapanpun orang lain melakukan kesalahan kepada kita harus tetap mengampuni. Kenapa? Karena jika kita ingin diampuni oleh Allah, kita pun pasti banyak dosa kan. Kita bukan manusia yang enggak berbuat dosa, kita bukan manusia yang suci. Nah, karena kita ingin diampuni oleh Allah, maka sudah seharusnya kita manusia juga mengampuni sesama kita lebih dulu. Jadi kita harus mengampuni agar kita pun diampuni. Nah, yang ketiga adalah pengampunan itu membebaskan kita. Jadi sebenarnya pengampunan itu apa sih? Kita harus belajar dulu ya. Pengampunan itu adalah merupakan tindakan sukarela untuk melepaskan kemarahan, kebencian, atau pembalasan dendam kepada seseorang yang telah menyakiti kita. Kita baca ayatnya di Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Jadi kenapa kita itu nggak boleh menyimpan amarah? Karena amarah yang disimpan terlalu lama di dalam hati itu ujung-ujungnya akan menimbulkan kepahitan. Nah, sedangkan kalau orang sudah kepahitan, nah kepahitan itu akan merampas kedamaian dan sukacita kita dari hadirat Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Gitu. Jadi awalnya adalah marah. Gitu. Ketika marah yang disimpan di dalam hati dan nggak dirilis,
itu akan menjadi kepahitan. Ketika seseorang sudah mengalami kepahitan, maka di dalam orang itu nggak akan lagi ada yang namanya damai dan sukacita, bahkan boro-boro ada hadirat Tuhan di dalam hidupnya dia, gitu. Ya, jadi kenapa kita harus mengampuni? Itu ada 3 hal. Yang pertama, Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah ingin kita mengampuni, jadi itu merupakan suatu perintah. Dan yang ketiga, pengampunan membebaskan kita. Nah, kemudian apa resultnya sih? Nah, di sini Alkitab itu mengajarkan bahwa kasih yang tidak mementingkan diri sendiri adalah dasar pengampunan yang sejati. Jadi, ketika kita bilang kita punya kasih, kita itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kenapa di sini forgiveness kita pakai cerita Onesimus? Karena Onesimus ini merupakan hamba dari seorang yang bernama Filemon. Jadi zaman dulu ketika seorang hamba ini ketahuan mencuri dan kabur, itu akan dihukum dengan sangat berat. Nah, tapi dalam pelariannya si Onesimus ini bertemu dengan Petrus di dalam penjara. Nah, akhirnya Petrus itu memanfaatkan ibaratnya Onesimus untuk melakukan pelayanan di dalam penjara itu. Nah, tapi akhirnya Petrus juga mau Filemon itu memaafkan kesalahannya si Onesimus, gitu. Jadi akhirnya ceritanya itu adalah Onesimus ini dimaafkan dan dia akhirnya berguna untuk dalam pelayanan kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau tahu nih, kapan sih kita benar-benar mengampuni? Nah, mengampuni itu bukan berarti kita tuh melupakan, karena manusia nggak mungkin lupa begitu aja kecuali amnesia ya. Nah, justru karena kita tuh ingat betul akan kesalahan orang, tapi kita mengampuni kesalahannya. Dan dengan tidak mengharapkan bahwa orang yang telah bersalah kepada kita itu akan mendapatkan hukuman. Nah, itu baru kita benar-benar mengampuni. Jadi bukan berarti kita lupa, enggak, kita tetap ingat. Tapi ketika kita sudah mengampuni, kita itu enggak mengharapkan orang itu untuk mendapat pembalasan, gitu. Mengampuni memang tidak mudah, karena dengan mengampuni bukan berarti juga kita lemah. Enggak, tapi dengan mengampuni berarti kita bisa mengalahkan ego kita dan kita bertumbuh karakter kita di dalam Tuhan. Itu. Pengampunan juga dapat menyembuhkan luka rohani dan membawa kedamaian serta kasih yang Allah dapat berikan. Tapi mengampuni itu kan memang gak gampang. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mengampuni? Yaitu kita berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memampukan kita untuk memaafkan orang lain. Kalau kita memakai kemampuan kita sendiri, itu gak akan bisa kita mengampuni orang lain. Mungkin kita bisa mengampuni tapi hanya di mulut aja. Tapi kalau kita meminta Tuhan yang memampukan kita, maka Tuhan yang akan membuat kita itu tadi untuk merilis semua kemarahan dan kebencian di dalam hati kita. Oke, jadi ingat bahwa kita pun orang berdosa, setiap harinya kita juga melakukan dosa. Tapi Tuhan setiap hari selalu memaafkan kita. Ketika kita malam kita doa minta ampun, Tuhan selalu memaafin kita lagi kan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa untuk diri kita sendiri. Kita minta maaf kepada Tuhan atas diri kita yang sudah melakukan dosa, dan kita pun harus berdoa juga untuk orang yang sudah menyakiti kita. Oke, jadi terakhir, jangan pernah berhenti untuk memaafkan orang lain. Dan kita harus selalu bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memampukan kita untuk memaafkan orang lain yang telah bersalah kepada kita. Oke, jadi that's all. See you on another Fuse topic. Bye-bye.